Kemarin yang BC Expo gimana? Liputannya ada yang menarik nggak? Hmm, yang menarik menurut saya adalah ini Mas pembahasan mengenai maraknya penipuan untuk menjadi nasabah prioritas BCA. Ini Hmm. juga jadi salah satu tantangan terbesar sih buat BCA. Ya, waktu si Puri liputan, reporter Olega kan dia liputan sana juga di hari pertama di pembukaan. Si Payahya di BC juga sempat bilang sih bahwa dia tuh lagi ada tantangan terkait banyaknya maraknya penipuan itu. Jadi dia pakai modus jadi nasabah prioritas dengan jalur-jalur online penipuannya. Dan saat itu si Pak Yaya bilang bahwa dia ada PR lah buat meningkatkan tingkat literasi keuangan dan tingkat literasi digital masyarakat, khususnya nasabah BCA ya waktu itu. Kalau tadi ngeliat sendiri, sebenarnya apa sih ya yang menyebabkan baik si penipu memanfaatkan kata prioritas BCA dan nasabah juga banyak yang tergiur jadi terjebak di aksi penipuan itu karena apa ya? Ya, mungkin karena kata prioritasnya itu ya Mas. Artinya dengan kata prioritas layanan yang diberikan oleh BCA pasti lebih premium dibandingkan nasabah biasanya gitu. Dan ini juga sudah diamini nih Mas sama manajemen BCA bahwa ketika nasabah itu menjadi nasabah prioritas, ya BCA akan memberikan fasilitas yang memang mumpuni lah gitu. Dari segi reward misalnya ketika nasabah itu ulang tahun diberikan reward, diberikan hadiah. Itu juga nasabah itu setahu saya bisa mendapatkan free access untuk di launch di airport. Dan juga yang paling utama nasabah prioritas itu mendapatkan layanan private mas untuk konsultasi wealth management mereka gitu. Nah ini yang mungkin nggak bisa didapatkan gitu ya oleh nasabah-nasabah biasa yang akhirnya menggiurkan untuk balik lagi orang-orang atau nasabah yang mungkin literasinya belum begitu baik tapi tergiur oleh iming-iming premium tadi jadi ya banyak yang terjebak gitu sih Hmm. mas. Tapi sebenarnya kan nggak semua nasabah itu bisa jadi nasabah prioritas kan. Pasti ada semacam syarat, prosedur bagi nasabah supaya naik kelas jadi nasabah prioritas. Kalau Tari tahu apa ya yang jadi syarat dan prosedurnya? Oke, oh ya, ini mungkin perlu jadi catatan sih Mas, bahwa menjadi nasabah prioritas BJ itu nggak bisa melalui skema mendaftarkan diri itu nggak bisa, dan ini sebenarnya yang digunakan modus penipuan belakangan ini kan. Kalau misalnya dari pemaparan manajemen bahwa untuk menjadi nasabah prioritas BCA itu harus memiliki undangan resmi Mas gitu. Hmm. Jadi BCA memang memberikan undangan secara fisik langsung kepada nasabahnya gitu Hmm. untuk menjadi nasabah prioritas. Jadi iming-iming yang ditawarkan di media sosial gitu ya, hanya dengan sekian nasabah sudah bisa mendaftar jadi nasabah prioritasnya itu nggak benar banget sih mas. Hmm. Jadi sebenarnya iming-imingnya menggiurkan ya. Menggiurkan banget. Nah, kalau dengan iming-iming menggiurkan itu terus juga literasi masyarakat atau nasabah masih perlu ditingkatkan. Kalau dari BCA apa ya yang dilakukan ya buat memitigasi aksi-aksi penipuan ini atau menangkal aksi-aksi penipuan ini? Oke. Okay. Kalau misalnya dari BCA, mereka terbilang aktif sih Mas untuk memberikan edukasi gitu ya. Baik itu melalui media sosial mereka atau mereka kerap memberikan forum-forum yang membahas hal ini. Salah satunya di Expo kemarin kan. Hmm. Mereka ada satu sesi khusus yang membahas soal edukasi ini. Dan juga di beberapa waktu lalu saya juga sempat tuh Mas mengikuti kelas khusus jurnalis untuk edukasi hal ini juga gitu. Jadi Hmm. menurut saya BCA sudah ya mungkin masih perlu terus menerus dilakukan tapi sudah cukup baik sih mas untuk edukasi. Ya sebenarnya ini kayaknya pekerjaan jangka panjang ya dan kayaknya nggak bisa hanya bisa dilakukan oleh BCA sendiri, Betul. perlu keterlibatan banyak pihak dan mungkin media juga perlu ambil peran sih tar di situ karena tadi ya pada akar persoalannya kan karena literasinya memang rendah kan literasi keuangan maupun literasi digitalnya. Oleh kan mungkin bisa ngambil peran dengan coba memperbanyak lagi tulisan yang ya positif dan bermanfaat buat meningkatkan tingkat literasi dan tingkat pemahaman masyarakat atas produk keuangan dan produk digital. Ya mudah-mudahan nanti bisa membantu lah karena tadi pasti nggak hanya BC aja kan yang jadi eh, korban ya atau dipakai namanya pasti company-company lain juga sama yang pada ujungnya masyarakat yang jadi korban kan gitu kali ya Tar. Coba dibuat perbanyak lagi artikel-artikel literasinya. Oke boleh mas nanti kita coba. Sip, makasih ya Tar. Sama-sama.